Dan ini jauh di sini satu-satunya pembangkit listrik tenaga batu bara, Oregon, adalah 170 mil timur Portland dan kemudian 10 mil selatan Interstate 84. Tetapi tidak lama kemudian ditutup pada akhir tahun 2020. Saya harus mengatakan saya telah menjadi reporter di sini selama 29 tahun. Saya tidak pernah pergi ke pembangkit listrik tenaga batu bara, dan sebagai besar waktu bahkan tidak pernah benar-benar memikirkan. Tetapi sekarang setelah akan tutup, saya ingin mencari tahu kapan ini dibangun, mengapa ini dibangun, apa manfaatnya, mengapa tutup sekarang, dan apa yang akan terjadi pada semua orang yang bekerja di sini dan komunitas tempat mereka tinggal ini. Akan menarik untuk melihat cerobong tua yang besar, membuat kesan yang cukup dari jarak cerobong asap itu. Hal pertama yang Anda lihat, tinggi 656 kaki, setara dengan bangunan 60 lantai. Semua tanah datar di sini sangat besar sehingga harus memiliki lampu di atasnya sehingga pesawat tidak akan mendabraknya. Wow, tanaman cocok di tengah lahan pertanian itu agak liar secara harfiah. Tempat ini sebelah ladang jagung mesin industri besar ini. Jadi ini agak menakjubkan ketika Anda pertama kali berhenti di sini dan keluar dari mobil. Hal pertama yang Anda dengar adalah derek di kabel ini. Maksud saya listrik yang keluar dari pabrik itu dan padam ke rumah semua orang. Dengarkan saja berapa banyak jus yang harus mengalir di sana. Pabrik Boardman dibangun pada akhir 1970-an. Ketika populasi Oregon tumbuh dan krisis energi OPEC 73 masih segar, negara ini menginginkan kemandirian energi batu bara. Tampak seperti bagus solusi pada tahun 1980. Pembangkit listrik tenaga batu bara Boardman mulai membuat listrik untuk pelanggan Portland. 40 tahun kemudian, pada akhir tahun depan itu akan ditutup untuk kapur barus oleh tuntun hukum lingkungan, tekanan publik, dan jatuhnya biaya energi alternatif. Bagi saya itu menyedihkan. Becky Gardner bekerja di pabrik selama 15 tahun. Dia dan semua orang telah mengetahui selama hampir 1 dekade sekarang bahwa akhir itu akan datang. Tapi karena semakin dekat, semakin sulit. Ada banyak pekerja yang sangat ini. Baiklah, kita akan mulai dari manajer pabrik Josh Hengel dengan kemeja merah di sana menunjukkan kepada saya di sekitar dia dibesarkan di Estakada. Tetapi dia hidup dengan cara ini dan bekerja di pabrik Boardman selama 20 tahun. Hal pertama yang Anda perhatikan adalah pipa yang sepertinya mengalir kemana-mana, membawa uap dan air dan bahan kimia. Lantai semen di sini sangat bersih dan deru mesin yang membantu membakar batu bara memekakan telinga. Berencana untuk bersikap adil meskipun masih ada gas rumah kaca yang keluar, tetapi Anda telah dapat memotong banyak dari mereka. 10 tahun yang lalu, PGE menambahkan 60 juta dolar perangkat anti polusi termasuk menara ini untuk membantu menahan polusi sulfur dioksida. Pabrik Boardman adalah poluter pabrik mengeluarkan sekitar 1,5 juta metrik ton karbon dioksida setiap tahun. Yang mungkin terdengar seperti banyak, dan itu membuat pabrik batu bara menjadi titik polusi tunggal terbesar di Oregon. Tetapi juga kecil jika Anda mempertimbangkan emisi karbon di seluruh dunia dari pembangkit batu bara. Pada tahun 2018, berjumlah 10 gigaton, itu 10 miliar metrik ton, bukan hanya setetes di lautan. Anda mungkin berpikir tentang setetes di lautan, tetapi lautan terdiri dari tetesan sesu Kearns, pertempuran panggilan di sekitar barat laut untuk Sierra Club.
Ketika Anda memikirkan keseluruhan negara dengan cermat, cukup signifikan untuk memiliki satu-satunya pembangkit listrik tenaga batu bara yang ada di Oregon yang muncul. Mengapa sebuah kelompok menuntut PGE pada tahun 2009 atas polusi yang mengarah pada kontrol baru dan kesepakatan untuk menutup tanaman pada akhir tahun 2020? Tetapi apakah itu simbolis atau akankah itu benar-benar membuat perbedaan yang baik? Saya pikir mengingat garis waktu ini bahwa kita harus menyelesaikan perubahan iklim setiap hal kecil. Katanya babi hutan, polusi tanaman, demand berkontribusi pada hujan asam yang merusak situs penduduk asli Amerika yang sensitif di negara dan meningkatkan masalah kesehatan di daerah tersebut, dan penutupan Boardman akan memberikan masalah kesehatan di daerah tersebut. Dan penutupan Boardman akan memberikan contoh yang baik secara nasional. Menurut Anda, apakah era batu bara akan segera berakhir? Saya pikir itu tidak mengherankan. Tidak semua orang setuju, terutama tidak di dalam pembangkit ini. Tapi saya pikir batu bara memang memiliki tempat di pembangkit listrik untuk keandalan. Mars Andresen adalah insinyur listrik pembangkit batu bara. Dia memiliki peringatan pribadi tentang hidro masa depan yang besar, tapi angin dan matahari sangat bagus di waktu beban puncak. Puncak musim panas yang berat, musim dingin yang berat, Anda harus memiliki cadangan yang andal. Dan inilah yang disediakan oleh pabrik ini. Anda ingat semua batu bara di tanah yang katanya bisa terbakar selama 1,5 bulan dan menyediakan listrik. Hal yang membuat saya frustasi adalah saya tidak berpikir masyarakat umum memahami gambaran lengkapnya dengan apa yang tidak mereka pahami jika mereka menginginkan batu bara pergi. Tetapi mereka masih menginginkan listrik ketika mereka menginginkannya setiap saat. Dalam setahun, PGE mengatakan telah menemukan bagaimana itu akan menggantikan sebagian besar tenaga batu bara yang hilang, meskipun masih ada beberapa yang tidak diketahui. Tetapi pabrik akan tutup hanya tidak akan kembali, bahwa ketika pabrik ditutup, beberapa pekerja akan pensiun, yang lain akan mengambil pekerjaan PGE di lokasi yang berbeda, dan beberapa akan kehilangan pekerjaan mereka. Tidak mudah untuk diganti. Di sini membayar rata-rata $90.000 per tahun. Itu uang yang baik di timur kota-kota di Oregon seperti Boardman. Pekerjaan itu berada di ujung paling atas dari skala gaji untuk area ini. Don Russell adalah komisaris county di Moral County tempat Boardman menanam. Tidak semua orang di sisi negara bagian ini senang dengan penutupan Boardman dan perluasan energi alternatif. Hanya ada begitu banyak ruang di sini, dan meskipun kami telah berada di Oregon Timur, telah setuju untuk mengizinkan kincir angin menghiasi landscape kami, dan kami memiliki sumber daya untuk matahari. Bukan kecuali meniru, dan kami tidak ingin semua lahan pertanian kami ditutupi oleh kincir angin dan tenaga surya. Hampir terdengar seperti Anda mulai mengatakan di sana bahwa tanah itu dipenuhi kincir angin untuk membantu menyalakan lampu di Portland yang sebenarnya tidak Anda sukai. Baik, jadi pemandangan itu penting bagi kita, seperti halnya orang-orang yang tinggal di perbukitan barat Portland. Terlepas dari hari-hari tanaman yang dihitung karena tidak dapat segera datang, tanaman ini adalah sumber polusi iklim terbesar, sumber tunggal terbesar iklim polusi dan polusi udara. Dan fakta bahwa kita akan bergerak melewati itu, dan semoga memperhitungkan perubahan yang akan datang dengan itu bagi masyarakat adalah masalah yang cukup besar. Tetapi juga memilukan bagi pekerja PGE seperti Dave Rogers yang menghabiskan bertahun-tahun sebagai manajer pabrik dan sekarang mengawasi semua pabrik thermal PGI di Oregon Timur. Tetapi saya sangat bangga bekerja di sini. Maksud saya bangga dengan apa yang saya lakukan. Tanaman disediakan, produk-produk yang berguna untuk 4 orang, dan sesuatu yang penting jika Anda pernah berpikir, astaga, mungkin saya tidak harus bekerja di pabrik batu bara. Oh, tidak. Datang karena saya percaya pada apa yang kita lakukan di sini. Anda tahu kami melakukan hal yang baik. Kami menghasilkan kekuatan, kebanggaan,
tetap ada bahkan saat akhir semakin dekat. Pabrik berjalan dengan membakar banyak batu bara, 5,5 ton per menit. Dan biasanya memiliki 500.000 ton di tanah menunggu untuk dibawa menggunakan kereta 100 mobil panjangnya dari tambang Powder River Basin di Montana Tenggara dan Timur Laut. Faktanya, terlepas dari apa yang kita dengar mengenai tempat-tempat seperti West Virginia, Powder River menghasilkan lebih banyak batu bara daripada Virginia Barat dan semua tambang batu bara Amerika Serikat lainnya. Saya ingin melihat batu bara dari dekat, ternyata sangat ringan seperti batu apung. Mengejutkan bagi saya betapa ringannya batu bara itu dan terlihat seperti potongan kayu terbakar. Batu bara itu dibawa ke tumpukan sampah halaman Burman, kemudian airnya dimasukkan ke mesin pabrik dan menjadi bubuk halus, kemudian disemprotkan ke boiler di mana ia akan membakar air tersebut dan dipanaskan menjadi uap dan memutar turbin yang kemudian akan menghasilkan listrik. Ketika pabrik berjalan penuh seperti semua, ketika melakukan tur itu memompa daya yang cukup untuk 500.000 rumah setiap saat dan menjalankan mesin yang melakukan semua pekerjaan. Monumen pencahayaan teknik yang menjulang tinggi melalui jendela kecil ini saya melihat badai api di dalam katel yang diisi api ruang 300 kaki katel. Itu sendiri yang menggantung di langit setinggi 200 lantai. Wow, ini semua buatan manusia kan? Ini semua hanya untuk air untuk mendingkan memanaskan tanaman itu bersama. Ya, benar. Kami mengambil semua air dari atap untuk bisa melihat kolam pendingin air besar yang dibangun di samping pabrik. Air panas dibuang ke kolam air dingin, ditarik kemudian pabrik itu. Tapi saya melihat benar-benar di sini untuk berbicara tentang tumbukan. Mengapa tumbukan diperlukan? Pembakaran gas buang setelah dia pembakaran udara pergi melalui sisa boiler melalui pabrik dan itu membantu dengan mengeluarkan. Saya tidak melihat apa-apa di mana semua populasi yang keluar dari sana akan berpresipitator dan mereka secara elektrik memungkinkan pertempuran bergantian yang dibutuhkan semua di luar sana dan juga kami memiliki kontrol karbon aktif PCI.